Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua buah ayat yang saya kutip dari surat Az-Zilzal ayat 7 dan 8. Bunyinya tadi sudah disebut, alangkah baiknya dengan niat ibadah. Saya ulang sekali lagi, semoga menjadikan ladang amal bagi kita semua. Bunyinya demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada yang membaca khairan yurah, mabni majhul. Ada juga yang membaca khairan yarah, roknya panjang. Tapi ini kita tidak perlu mengikuti seperti itu kalau tidak tahu artinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada yang membaca syarran yurah, ada pula yang membaca syarran yarah, roknya pakai mad. Sekali lagi, kalau kita bisanya pendek, ikuti gurunya saja. Jangan mengikuti yang macam-macam kalau tanpa ada gurunya, membahayakan soalnya. Kalau kita artikan kurang lebih demikian, siapa orangnya yang berbuat baik sekecil dzarrah. Dzarrah itu diartikan oleh para ulama kita terdahulu, katanya biji sawi atau biji bayam. Kemudian zaman semakin berkembang ke depan, pesat begitu majunya, diartikan sementara ditemukan untuk dzarrah katanya atom. Lalu ternyata atom masih bisa diperkecil lagi, terdiri dari proton dan elektron. Kemudian dzarrah diartikan sementara katanya proton dan elektron. Ada juga mufassirin yang mengartikan dzarrah, katanya apabila engkau tatap matahari di siang bolong, lalu engkau melihat ada hitam yang paling kecil di hadapan mata, itulah arti dzarrah, kata beliau. Berbeda dengan Syekh Muhammad atau yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya Al-Miqyas ala Ibni Abbas. Sahabat yang satu ini mengartikan dzarrah, katanya idza wada'ta kafaika 'alal ard. Apabila engkau tepakkan kedua telapak tanganmu di tanah, lalu engkau angkat kedua telapak tangan tersebut dan kau tepukkan keduanya, falhaba utairah dzarrah, maka jika ada debu yang bertebaran, itulah arti yang tepat untuk dzarrah. Ini menurut sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Namun saya tidak mengacu ke sana apakah dzarrah diartikan biji sawikah, biji bayamkah, protonkah, elektronkah, atomkah. Yang penting bisa kita ambil kesimpulan, siapa orangnya yang berbuat baik sekecil apapun, ya roh, maka nanti dia akan melihat balasannya. Atau kalau dibaca yuroh, maka nanti dia akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa orangnya
yang berbuat jelek sekecil apapun, ya roh, maka nanti dia akan melihat balasannya. Atau kalau dibaca yuroh, maka nanti dia akan diperlihatkan balasannya pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, ayat ini kalau kita teliti lebih dalam lagi, maka akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita coba telisik asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Ada dua kejadian. Yang pertama, ada seorang sahabat Nabi yang sedang memakan sebutir kurma. Ketika baru masuk ke mulut siap dikunyah, tiba-tiba ada seorang pengemis minta kurma tersebut. Dengan refleks sang sahabat langsung memberikan kurma yang ada di mulut, karena hanya itu yang ia miliki. Dan di tempat lain ada seorang sahabat juga senantiasa melaksanakan dosa kecil. Hari ini melaksanakan dosa kecil, besok melaksanakan dosa kecil, besoknya lagi dosa kecil lagi, tanpa diiringi dengan istighfar. Sehingga kecil ditambah kecil ditambah kecil, semakin lama akan menjadi gunung es. Maka turunlah ayat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa mau atau tidak mau, diakui atau tidak diakui, yang namanya manusia pasti akan mengalami, bahkan ada yang sudah mengalami 4 macam terminal hidup. Terminal yang pertama tatkala kita berada dalam kandungan ibu kita masing-masing. Selama 9 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan 10 hari, ya kira-kira seperti itu. Kita berada di sana dan kita pernah berada di kandungan tersebut sampai sebuah ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu rabbuka wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah. Ingat wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ketika kalian berada di dalam punggung mereka, maksudnya punggung ibu, maksudnya perut. Ini bahasanya kinayah, bahasanya bukan bahasa sesungguhnya. Kenapa bayi berada disebut perut? Dalam sebuah tafsir menyatakan karena bayi itu ketika dalam kandungan menghadapnya ke punggung, jadi disebutnya pakainya kalimatnya punggung duhur. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan pada saat itu Allah memberikan statement kepada mereka. Ini menurut sebagian mufassir ya, walaupun ada yang menafsirkan lebih luas lagi. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, wahai janin, wahai calon penghuni dunia, wahai embrio, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah yang harus kalian sembah? Bukankah aku adalah yang harus kalian mintai pertolongan? Kita semuanya jawabnya sama. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi ya Allah, kalau engkau adalah Rabb kami ya Allah. Semuanya sama jawabannya. Ini terminal pertama. Lalu kemudian kita pindah ke terminal yang kedua, yang dikenal dengan alam dunia yang kita rasakan selama ini. Di situ kita pernah ingat, pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Sahabat Ali mengatakan, membuat syair, waladatka muka ya bna Adam bakia wan nasu yadhakuna laka sururo fajhad li nafsika an takuna idza bakau
fi yaumi mautika dhahikan masrura. Artinya demikian. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya. Wahai Bani Adam, wahai manusia, ibumu melahirkanmu, engkau dalam keadaan menangis. Tatkala kita awal-awal pindah ke dunia, semua bayi yang lahir ke dunia semuanya menangis. Kecuali ada beberapa bayi yang sengaja Allah jaga tidak menangis. Itu adalah bayi sebagian dari para nabi dan juga bayinya termasuk Siti Maryam. Itu tidak menangis ketika lahir, tapi justru zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ada 11 bayi yang lahir tidak menangis. Tercantum penjelasan ini dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai manusia, ibumu melahirkanmu, engkau dalam kondisi menangis. Wan nasu yadhakuna haulaka sururo, sementara masyarakat setempat, keluarganya merasa bangga, merasa nyaman, merasa senang akan kelahiranmu. Alhamdulillah telah lahir anak tercinta, jagoan pertama, atau mungkin Sri Kandi pertama, sehingga terus ditimang-timang dengan berbagai macam cara, hanya karena Allah Subhanahu wa taala mereka bersyukur. Dan syair tersebut, kata Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, fajahad li nafsika an takuna idza bakau, dan usahakanlah engkau wahai manusia, ketika engkau ditangisi oleh mereka, fi yaumi mautika dhahikam masruro, pada hari kematianmu itu, usahakan engkau dalam kondisi tertawa dan membanggakan serta bergembira. Ketika kita menangis, mereka tertawa, dan sebaliknya ketika mereka tertawa atau ketika mereka menangis, maksud saya kita dalam kondisi tertawa pada hari kematian. Ini luar biasa. Nah, dari situ kita mulai lahir ke dunia, Allah jadikan kita berbagai macam profesi. Ada yang dijadikannya sebagai seorang ulama, ada yang dijadikan sebagai seorang pedagang, ada yang dijadikan sebagai seorang karyawan, ada yang dijadikan sebagai petani, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu, dari mulai bangun tidur sampai nanti akan tidur kembali, segala amal perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku diperhatikan dan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada pribadi saya sendiri dan mengajak kepada semua pada umumnya, barangkali ada di antara kita yang menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi ajengan, guru ngaji, buya dan sebagainya, silahkan. Namun tetap kita benar-benar memberikan nasihat yang menyejukkan dan menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Jangan coba-coba mencampur adukan fakta. Ini sangat membahayakan. Zaman Nabi Musa alaihi salam ada ulama besar. Konon namanya Bal'am bin Ba'uro. Beliau ulama yang paling disegani oleh masyarakat Bani Israel saat itu. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Musa untuk berdakwah di tengah-tengah Bani Israel yang ada ulamanya di sana. Kemudian mereka Bani Israel karena merasa punya ulama yang paling disegani tersebut, mereka menolak spontan. Sudah, tidak usah Musa hadir di sini. Engkau saja Bal'am bin Ba'ur sebagai ulama kami. Sudah, engkau minta apa, kami jamin kehidupanmu, asal tolak Musa jangan sampai hadir di sini. Dalam sebuah cerita, konon Bal'am bin Ba'ur punya Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Itu nama panggilan khusus, nama-nama Allah. Apabila disebut nama itu, kemudian beliau minta mohon kepada Allah, seketika itu juga dikabulkan apa yang ia mintakan. Subhanallah, Ismul A'zam. Apa yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ur ini?
imannya lentur, imannya hilang dengan iming-iming yang masuk dari masyarakat yang ditokohkan tadi, mungkin orang-orang kaya pada saat itu, sehingga menolak Musa dan menjadikannya Bal'am, menjadikan ulama di Bani Israel tersebut. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terjadi pada diri Nabi Musa tadi, dia siap untuk menuju Bani Israel yang dimaksud, akan tetapi dia harus tersesat di tengah jalan, sehingga dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, mengapa hamba harus tersesat ya Allah untuk dakwah di tengah-tengah Bani Israel di sana. Turunlah malaikat Jibril, ini namanya tasliyah ya, Rasulullah yang cerita. Turunlah malaikat Jibril dan menjawab, Musa, engkau berdakwah di sana dihalang-halangi dengan doa ulama yang munafik. Sehingga Nabi Musa pun marah. Nabi Musa orangnya pemarah. Itu luar biasa dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin. Ketika Nabi Musa marah, rambutnya berdiri semua. Bahkan topi perang yang ia kenakan terbuat dari baja, tembus oleh rambutnya. Ini marahnya Nabi Musa seperti itu, baru marahnya. Belum dalam sebuah ayat diceritakan, beliau pernah memukul anak muda sampai meninggal. Ini tangannya keras sekali Nabi Musa. Orangnya pemarah, tapi luar biasa cerdasnya. Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, masih sayang hamba sebagai nabimu ataukah sayang ulama tersebut? Dalam satu riwayat turun sebuah ayat, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Musa, perangai ulama yang seperti ini persis seperti binatang anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kau pegang dia akan menjilat, au tatrukhu yalhath, atau didiamkan juga menjilat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang jadi ulama, yang jadi guru ngaji, yang jadi ajengan. Saya pesan sekali lagi untuk pribadi saya dan mengajak kepada semuanya, mari jadilah ulama, guru ngaji, ustadz, atau mungkin kiai yang baik-baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, silahkan yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Artinya ada barang yang baik bisa jadi harganya mahal, tapi barang yang jelek harganya murah. Jangan coba-coba campur aduk, akan menipu konsumen. Yang baik diletakkan di atas, yang jelek diletakkan di bawah, sehingga ketika konsumen membeli tertipu. Ini sangat-sangat membahayakan. Di suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah mengadakan sidak di sebuah pasar. Ditemuinya seorang pedagang sembako, pedagang beras. Beliau tangan yang mulia memegang beras tersebut. Beras yang di atas indah-indah, putih-putih, bagus-bagus. Akan tetapi saat tangan beliau yang mulia masuk ke dalam, apa yang terjadi pemirsa? Berasnya basah. Dan Rasulullah SAW langsung bertanya, "Ma hadzal balal ya sahibat ta'am?" Apa ini yang basah wahai sang pedagang? Apa ini yang basah wahai sang penjual? Dijawab dengan enteng, asobathu sama ya Rasulullah. Ya Rasul, ini kena air hujan ya Rasul. Nabi bertanya dengan sambil menyindir, aneh, hujan turun dari atas, tapi kenapa kok yang basah di bawah? Dan beliau menvonis, man ghasyana falaisa minna. Dan siapa orangnya yang curang, merugikan salah satu pihak, falaisa minna, maka tidak tergolong menjadi umatku. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bukan menjadi umat Rasulullah, akan menjadi umat siapa lagi? Sangat-sangat naif dan sangat-sangat disayangkan. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hidup yang kedua. Dan yang ketiga, sebelum hidup yang ketiga juga kita harus tahu bahwa kehidupan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana agar kita itu di dunia menjadi makhluk yang berguna di masyarakat.
Sebab kita itu hidup di dunia paling tidak lama, paling 60, 70, 80 tahun. Namun bagaimana caranya agar kita hidup di dunia itu menjadi bermanfaat untuk masyarakat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka yang terpenting, katakanlah ibarat hidup yang terbaik bagi kita, usahakan kita hidup ikuti perangai pohon pisang. Apa maksudnya? Dia tidak akan mati, dia tidak mau mati sebelum berbuah untuk masyarakat. Walaupun ditebang sebelum berbuah, akan tumbuh tunasnya lagi. Ditebang anaknya lagi, akan tumbuh generasinya lagi. Ditebang anaknya lagi, akan tumbuh tunasnya lagi. Kecuali kalau dia sudah berbuah, baru dia mau mati. Atau yang kedua, silakan hidup ikuti perangai pohon kelapa. Dari mulai akar sampai daun semuanya bermanfaat untuk manusia. Daunnya kita kupas. Kemudian jadilah ada sebuah yang namanya lidi-lidi kita satukan. Maka akan membersihkan sampah sebesar apapun. Ini menggambarkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Sebesar masalah apapun, maka kalau terjadi kebersamaan akan selesai masalah itu. Kelapanya kita peras jadilah santan. Santan pun bermanfaat untuk manusia. Subhanallah. Dan yang ketiga, kehidupan berikutnya adalah alam kubur. Terminal yang ketiga disebut alam kubur. Setelah kita dari dunia akan pindah ke yang ketiga tersebut, itu sesuai dengan hadis. Al-qabru babun wa kullun nasi dakhiluh. Kuburan itu adalah pintu. Dan semua yang namanya manusia pasti akan masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi di dalam kubur? Rasulullah menyatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal horiqil mutaghawwish. Mayat yang masuk ke dalam kubur semuanya sama, ibarat orang yang hidup namun dia tenggelam dalam lautan. Bisa kita bayangkan apa yang kita rasakan tatkala kita naik pesawat atau naik kapal, pesawatnya jatuh ke laut, kemudian kita tidak bisa berenang. Timbul apa yang kita perlukan. Kita tidak membutuhkan emas permata, tidak membutuhkan kekayaan, tidak. Tapi yang kita perlukan hanyalah ban bekas dan pelampung agar bisa selamat dari ancaman maut. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah alam yang terakhir yang dikenal dengan alam akhirat. Dari alam akhirat itu kita ingat ayat yang tadi di depan, dua buah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orangnya yang berbuat baik saat di dunia sekecil apapun, kita memposting postingan yang bermanfaat sekecil apapun, kemudian dibaca oleh sekian banyak orang, maka dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orangnya yang berbuat jahat sekecil apapun, kita memposting sekecil apapun, hoax sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya pula. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4 item yang perlu kita jadikan pegangan. Sekali lagi, semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tunduk dan taat kepadanya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak-banyak istighfar. Mari bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan
وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Demikian pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semua yang benar datang dari Allah, dan apabila yang ada yang salah datang dari mulut saya pribadi. Sebuah ungkapan mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a bihi li jarhil lisan. Jika pedang melukai tubuh, masih akan ada harapan sembuh. Akan tetapi jika lisan yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Kecuali mohon maaf jika ada yang salah semata-mata dari mulut pribadi, dan jika ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.